Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi kataba ala nafsihi rahmah wa amarana bimtithali ma'muratihi wa jtinabi manhiyatihi muddatal hayat. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza dakhalal ashra min awakhiri Ramadan syadda mizarahu wa ahya lailahu wa aikata ahlahu. Rawahul Bukhariyu wa Muslimu. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Jamaah subuh yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berberkah ini, judul yang diamanahkan adalah menghidupkan i'tikaf di 10 terakhir Ramadan. Jamaah yang dimuliakan, yang dinamakan i'tikaf adalah berdiam diri di dalam masjid, menetap di dalam masjid dengan maksud fokus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita di 10 terakhir itu beriktikaf, menetap di masjid 10 terakhir Ramadan? Salah satu tujuan yang kita ingin capai, bahwa diberitakan kepada kita bahwa Lailatul Qadar itu turun di 10 terakhir Ramadan, khususnya pada malam-malam ganjil. Walaupun di antara para ulama ada yang mengatakan sebenarnya ketika disebutkan bahwa Lailatul Qadar itu turun di 10 terakhir Ramadan, namun kalau dihubungkan dengan dalil-dalil yang lain, besar kemungkinan juga turun sebelum 10 terakhir Ramadan. Makanya tidak ada penjelasan secara pasti bahwa di waktu-waktu inilah Lailatul Qadar akan diturunkan, tapi dikuatkan dengan dalil yang lain bahwa kejarlah di 10 terakhir Ramadan. Misalnya hadirin, berkaitan tentang turunnya Al-Quran, kan dikatakan inna anzalnahu fi lailatul qadar, sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran fi lailatul qadar, pada malam yang mulia. Jadi kalau dikatakan bahwa Lailatul Qadar itu turun pada malam yang mulia, artinya Lailatul Qadar itu di situ turunnya Al-Quran,
berarti dalil yang kuat itu bukan di 10 terakhir Ramadan, tetapi di 17 Ramadan. Karena Al-Quran itu sepakat para ulama, Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan itu 17 Ramadan. Walaupun di dalam Al-Quran tidak ada dalil yang menunjukkan angka 17. Tapi kenapa para ulama sepakat bahwa Al-Quran diturunkan tanggal 17 Ramadan? Ini kan kalau dikaitkan dengan tafsir yang disampaikan oleh Abdullah ibnu Abbas, Al-Quran kan itu diturunkan 2 tahap. Tahap yang pertama dari Lauhi Mahfuz diturunkan ke samai dunia langit pertama jumlatan wahidah, satu kaligus, yang susunan tertib ayatnya seperti apa yang kita baca sekarang, diawali suratul Fatihah dan ditutup dengan An-Nas. Kemudian tahap yang kedua dari samai dunia langit yang pertama diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu juga terjadi di bulan Ramadan dengan turunnya surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Di mana ulama berkesimpulan bahwa Al-Quran diturunkan 17 Ramadan. Dalil yang digunakan itu surah Al-Anfal ayat 41. Wa ma anzalna ala abduna yaumal furqani yaumal taqal jam'an. Dan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami, maksudnya Nabi Muhammad, pada hari Al-Furqan, pada hari bertemunya 2 pasukan. Ini kalau kita bahasakan menurut bahasa kita, Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami sama waktunya ketika terjadi pertemuan 2 pasukan. Yang dimaksudkan pertemuan 2 pasukan itu perang Badar. Itu perang Badar. Bukan berarti bahwa pada perang Badar itu turun Quran. Maksudnya sama waktunya, sama tanggalnya. Semua orang tahu, non muslim pun tahu, para ahli sejarah, bahwa itu perang Badar terjadi pada hari Jumat tanggal 17 Ramadan. Jadi kalau sama waktunya itu turun Quran, berarti disimpulkan Al-Quran diturunkan 17 Ramadan. Sama kalau ada orang ditanya, saudara itu lahir tanggal berapa? Dia bilang sama waktunya proklamasi kemerdekaan RI. Tidak ada angka yang disebut, tapi semua orang tahu proklamasi kemerdekaan RI itu terjadi 17 Agustus. Berarti ini orang dilahirkan tanggal 17 Agustus. Jamaah yang dimuliakan. Jadi kalau Quran bilang inna anzalnahu fi lailatul qadar, dan kami turunkan Al-Quran pada Lailatul Qadar, berarti Lailatul Qadar itu turun 17 Ramadan. Namun kalau kita telusuri dalil-dalil yang menguatkan, memang oleh Rasulullah disuruh kita untuk mengejar, bermujahadah 10 terakhir Ramadan. Nabi sendiri, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iza dakhalal asyra min awakhir Ramadan, itu Rasulullah apabila sudah masuk 10, memasuki 10 terakhir Ramadan, Nabi kalau sudah masuk 10 terakhir Ramadan, syaddah mi'zarahu, mengikatkan sarungnya. Jadi di sini para ulama hadis ada juga riwayat istaqdah mi'zarahu, menguatkan atau mengikatkan sarungnya. Ada yang mensyarah, yang dikatakan mengikatkan sarungnya itu sudah tidak mencampuri istrinya.
Kedua, ada juga yang memahami bukan hanya tidak mencampur istri, karena memang ketika orang khusus i'tikaf tidak boleh mencampur istri. Tapi Nabi dijelaskan secara umum 10 terakhir Ramadan mengikatkan sarungnya, menambah semangatnya untuk beribadah kepada Allah. Wa ahya lailahu, dan menghidupkan malam-malamnya. Maksudnya sudah kurang tidurnya, lebih banyak untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa aikadha ahlahu, dan membangunkan keluarganya, istrinya, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara khusus kita yang ingin beriktikaf, karena yang namanya iktikaf itu hanya di masjid, tidak ada iktikaf selain di masjid. Makanya rukunnya itu iktikaf, 1 an-niyatu, niat dulu. Mau masuk masjid niat dulu, karena kita mau iktikaf. Niat itu pekerjaan hati. Niat pekerjaan hati. Kalaupun dilafazkan itu hanya tahqiq, yang menjadi ukuran utamanya yang namanya niat, an-niyatu fil qalbi. Makanya boleh dibahasakan itu niat, tergantung bahasa apa. Mau pakai bahasa Arab, mau pakai bahasa Indonesia, mau pakai bahasa daerah masing-masing, terserah. Yang penting unsur-unsur dalam menyatakan niat tercover di dalamnya. Misalnya kalau orang ingin bahasa Arabkan, begitu dia akan masuk masjid langsung menyatakan niat, nawaitul i'tikafa lillahi ta'ala, saya berniat i'tikaf karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa harus niat? Karena perbedaan antara ibadah dengan adat, itu perbedaan antara ibadah dengan adat terletak pada niatnya. Innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal ibadah itu hanyalah yang disertai niat. Tanpa niat bukan ibadah namanya, tapi adat. Jadi harus diawali niat. Yang kedua rukunnya al-mu'takifu, orang yang beriktikaf. Orang yang beriktikaf kan secara umum laki-laki perempuan itu dibolehkan. Tapi orang yang beriktikaf disyaratkan tidak boleh dia dalam keadaan berhadas besar. Makanya orang yang junub, haid, nifas itu terlarang hukumnya untuk melakukan iktikaf, karena memang iktikaf itu dilaksanakan di masjid. Kemudian yang ketiga, berdiam di masjid. Maksudnya berdiam di masjid memang untuk fokus beribadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi kita sebutkan iktikaf antara lain upaya untuk meraih dan mengejar yang namanya Lailatul Qadar. Ini Lailatul Qadar anugerah besar dari Allah, khairum min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. Profesor Quraisy Shihab itu dalam penjelasannya, itu Lailatul Qadar jangan dipahami angka di bawah 999 atau dipahami angka di bawahnya 1001. Jadi disebutkan khairum min alfi syahrin, artinya begitu banyaknya pahala yang Allah akan berikan kepada hamba-hambanya yang ketika beribadah pada malam itu bertepatan dengan Lailatul Qadar, bertepatan dengan turunnya Lailatul Qadar. Kenapa kita diistimewakan oleh Allah dengan Lailatul Qadar? Itu adalah bentuk rahmat dari Allah, keistimewaan yang diberikan Allah kepada kita umat Nabi Muhammad lantaran umur kita terlalu pendek dibandingkan dengan umat-umat terdahulu. Itu umat terdahulu hadirin umurnya kan sampai ratusan tahun, bahkan ribuan tahun. Nabi Adam alaihi salam kalau berdasarkan hadis Muslim 940 tahun baru dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih hebat lagi Nabi Nuh
Dalam Al-Quran disebutkan itu Nabi Nuh berdakwah di tengah-tengah kaumnya selama 950 tahun. Lalu sesudah itu terjadi banjir, dunia ditenggelamkan oleh Allah atas doa Nabi Nuh sendiri. Akhirnya Nabi Nuh berlayar selama setahun. Ada riwayat yang bilang 7 bulan. Lalu sesudah itu air surut. Dalam tafsir dijelaskan ternyata Nabi Nuh masih diberi kesempatan oleh Allah hidup selama 250 tahun. Jadi kalau mau ditambah-tambah berapa umurnya Nabi Nuh? 950 ditambah 250 boleh ditambah 1 tahun ketika berlayar. Mungkin kita bisa berkata umurnya Nabi Nuh lebih 1201 tahun. Itu artinya umat-umat terdahulu memang luar biasa panjangnya umurnya. Dibandingkan kita umatnya Nabi Muhammad dibatasi angka 60-70 tahun. Likulli syai'in hasadun wa hasadu ummati ma baina sittin ila sab'in. Segala sesuatu ada panennya, dan masa panennya umurnya umat kata Nabi antar 60-70 tahun. Di situ umur rata-rata umat Nabi Muhammad, tapi bukan kita mutlak semuanya ada pada angka 60-70. Ada yang dijemput sebelumnya dan ada yang lewat, dan itu tidak banyak di antara umat Rasulullah yang lewat daripada itu. Wa qalilun yatajawaz. Maka dianugerahkanlah kita kepada Allah keistimewaan. Hanya umat Nabi Muhammad yang diberikan yang namanya Lailatul Qadar. Maka di 10 terakhir Ramadan ini dianjurkan kepada kita untuk lebih banyak beribadah, untuk lebih banyak hadir berada di dalam masjid untuk melaksanakan yang namanya i'tikaf. Yang kedua, kenapa kita i'tikaf? Uzlah, memisahkan diri urusan dunia dan fokus untuk bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu dalam kitab Al-Hikam dijelaskan, tidak ada satu cara pun untuk membersihkan hati kecuali dengan uzlah, artinya menyendiri, berpisah dari urusan dunia, kemudian kita sibuk untuk lebih mendekatkan diri, bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Di 10 terakhir seolah-olah kita tinggalkan sementara kehidupan dunia, berdiam kita dalam masjid dengan maksud bagaimana kita meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkesempatan kita menghatamkan Al-Quran, berkesempatan kita memperbanyak salat sunnah, berkesempatan kita lebih banyak berzikir dan bermunajat kepada Allah. Makanya ketika orang beriktikaf di masjid, ya ini perlu diluruskan. Ada orang rame-rame iktikaf di masjid, mestinya fokus berzikir beribadah. Memang betul ada di masjid, tapi yang dilakukan diskusi pekerjaan. Datang ke masjid ketemu dengan sesama, berbicara tentang urusan dunia. Padahal justru itu jangan dibawa masuk di masjid. Fokus kita bagaimana untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, membiasakan diri kita berada dalam masjid. Bagaimana hati ini nantinya bisa terikat dan tergantung di masjid. Kan jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ada salah satu hadis itu yang menjelaskan 7 golongan, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluhu. Ada 7 golongan kata Nabi yang akan diberi nanti naungan oleh Allah pada hari kemudian, di mana tidak ada naungan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Satu di antaranya dari 7 itu, warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, yaitu seseorang yang hatinya terikat, tergantung di masjid. Maksudnya selalu hadir dalam hatinya kerinduan untuk datang ke masjid menunaikan salat berjamaah.
Makanya di 10 terakhir bulan Ramadan seolah-olah kita memaksa diri bermujahadah. Bagaimana sungguh-sungguh 10 Ramadan kita powerful ibadah kepada Allah, sehingga nilai-nilai iktikaf itu nantinya menjadi satu latihan. Ketika selesai selalu muncul kerinduan untuk hadir di masjid Allah Subhanahu wa ta'ala, selalu untuk kembali ke masjid menunaikan salat berjamaah. Yang kemudian yang keempat, bagaimana masjid itu nantinya menjadi saksi bagi kita. Karena pada dasarnya hadirin, seluruh masjid nanti itu akan dihadirkan oleh Allah pada hari kemudian, kecuali masjid bukan dibangun atas dasar takwa. Satu di antaranya yang disebut Quran, masjid dirar. Jadi ada masjid yang pernah dibangun orang munafik dinamai masjid dirar. Masjid itu dibangun untuk menandingi Masjid Kuba, hanya digunakan untuk berdiskusi, berbicara di kalangan orang munafik, menggagalkan rencana dan perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dalam sejarah kemudian masjid itu diruntuhkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Secara umum masjid akan dihadirkan. Untuk apa? Disuruh untuk mencari jamaahnya masing-masing. Jangankan masjid hadirin, tempat sujud saja itu menjadi saksi. Itu kan Nabi suruh, selesai salat fardu mau salat sunat, kalau memungkinkan usahakan pindah tempat. Selesai 2 rakaat masih mau ditambah, usahakan kalau memungkinkan pindah tempat. Untuk apa? Agar seluruh tempat-tempat sujud itu nantinya menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah dengan kita selalu berusaha, giat semangat bermujahadah untuk melaksanakan perintah Allah, kita dijanjikan Allah dalam surah Al-Ankabut, walladzina jahadu fina, dan orang-orang yang bermujahadah, bersungguh-sungguh, berusaha keras kepada kami, berusaha keras melaksanakan perintah Allah, berusaha keras menjauhi larangan Allah. Apa janji Allah? Lanahdiyannahum subulana, niscaya benar-benar kami akan tunjukkan jalan-jalan kami. Quran bilang subulana, jalan-jalan Allah yang tunjukkan. Allah tunjukkan jalan pintu rezeki, Allah tunjukkan jalan pintu kesehatan, Allah tunjukkan pintu jalan keberhasilan, kesuksesan, jalan pintu surga Allah. Allah yang tunjukkan, kita hambanya cukup mengikuti itu jalan yang ditunjukkan Allah. Kan kalau kita yang mau cari jalan itu setengah mati. Contoh misalnya pintu rezeki, kita sendiri yang mau cari jalan. Jangan mimpi akan dapat itu jalan kalau Allah tidak berkehendak. Ada orang mengandalkan kekuatannya, mengandalkan kemampuannya, skillnya, kepintarannya. Katanya ingin menjadi orang kaya, ingin menjadi orang sukses. Jangan mimpi kalau Allah tidak berkehendak. Dalam kitab Al-Hikam disebutkan, sawabikul himam la tahriku aswaral aqdar, semangat yang menggebu-gebu tidak akan mampu meruntuhkan benteng-benteng takdir. Kamu andalkan kekuatanmu, kemampuanmu, skillmu, ingin sampai satu titik, jangan mimpi kalau Allah tidak berkehendak. Tapi kalau Allah yang tunjukkan jalan, Allah yang berkehendak, Allah yang menginginkan, perkara kecil bagi Allah ketika akan memuliakan seorang hamba. Maka ditunjukkanlah kita jalan, hadirkan pada diri kita yang namanya al-mujahadah. Maka khusus di bulan Ramadan, di 10 terakhir ini, bagaimana kita menambah semangat kita, dan kalau punya kemampuan dan memang situasi kondisi memungkinkan, bagi ingin yang melaksanakan iktikaf penuh, memang 10 terakhir Ramadan
berada di masjid. Kalaupun tidak memungkinkan, ya mungkin dipilih pada hari-hari tertentu hadir di masjid dengan maksud untuk beribadah selama 24 jam atau 2 kali 24 jam atau 3 kali 24 jam, tergantung muktadal hal, tuntutan keadaan kita masing-masing. Inilah yang sempat saya sampaikan pada subuh yang berbahaya dan berberkah ini. Mudah-mudahan di 10 terakhir Ramadan ini Allah titipkan kepada kita mujahadah, semangat untuk lebih banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita berharap kitalah termasuk hamba-hamba Allah yang mendapatkan anugerah, mendapatkan Lailatul Qadar di bulan Ramadan ini. Insya Allah, kata kunci para ulama, siapa yang beribadah terus menerus mulai 1 Ramadan sampai terakhir Ramadan, siang malam, tidak usah engkau ragu, berarti engkau sudah mendapatkan Lailatul Qadar. Dan itulah sehingga dirahasiakan oleh Allah di mana waktunya, supaya hamba itu tidak memilih-milih waktu siang malam di bulan Ramadan yang penuh semangat untuk beribadah kepada Allah. Demikian yang sempat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat, wa taqdi lana biha jami'al hajat, wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at, wa tarfa'una biha indaka ala darajat, wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ghfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighar. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ya Razzaq Zul quwwatil matin urzuqna wa barik lana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ya muqallibal qulubi tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atika. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.